Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, masih terus semangat kan? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia pada tema 2 subtema 3 tentang mengenal kata baku dan kata tidak baku. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat di masa mendatang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita selalu menggunakan kata-kata sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jenis kata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kata baku dan tidak baku. Kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Sumber utama dari kata baku adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku biasanya dipakai dalam situasi-situasi resmi seperti dalam perundang-undangan, rapat resmi, dan surat dinas. Yang kedua, kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Kata tidak baku biasanya sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ketidakbakuan suatu kata bukan hanya ditimbulkan oleh salah penulisan, namun juga dapat disebabkan oleh kesalahan pengucapan dan penyusunan suatu kalimat yang tidak benar. Apa yang dimaksud dengan kata baku? Kata baku merupakan kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan. Kata baku memiliki arti yang tidak rancu dan pasti. Kata baku biasa digunakan dalam suasana resmi dan biasanya bukan bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bahasa baku memiliki fungsi sebagai pemersatu, pembawa kewibawaan, pemberi kekasan, dan sebagai kerangka acuan. Berikut ini ada beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku. Yang pertama, abjad. Kata baku abjad yang benar adalah menggunakan akhiran D, bukan menggunakan akhiran T. Yang kedua, aktif. Kata baku aktif yang benar adalah menggunakan F, bukan menggunakan akhiran huruf P. Dan seterusnya. Lalu, bagaimana perbedaan kata baku dan tidak baku? Berikut ini adalah ciri-ciri kata baku dan tidak baku. Ciri-ciri kata baku yaitu bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Yang kedua, tidak terpengaruh bahasa asing ataupun daerah. Yang ketiga, penggunaan sesuai konteks dalam kalimat dan biasanya bukan bahasa yang digunakan percakapan sehari-hari. Yang keempat, memiliki arti yang pasti, tidak rancu, dan tidak berlebihan. Sedangkan ciri-ciri kata tidak baku yaitu yang pertama, bentuknya mudah berubah. Yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Yang ketiga, umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh zaman. Materi selanjutnya yaitu menemukan informasi penting dengan prinsip 5W plus 1H. Pada hari ini kita akan belajar menemukan informasi penting dengan menggunakan prinsip 5W plus 1H. Tahukah adik-adik bagaimana cara memahami isi sebuah teks narasi? Kalian dapat memahaminya menggunakan prinsip 5W plus 1H. 5W plus 1H antara lain yaitu what atau apa, where atau di mana, when atau kapan, who atau siapa, why atau mengapa, dan how atau bagaimana. Kata tanya what atau apa akan menjawab pertanyaan seputar permasalahan atau hal apa yang dibahas dalam teks tersebut. Kata tanya where atau di mana mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai tempat atau lokasi sebuah peristiwa terjadi. When atau kapan adalah unsur yang menanyakan kapan peristiwa itu terjadi.
Kata tanyawo atau siapa adalah siapa tokoh yang menjadi tokoh utama dalam teks tersebut. Sedangkan kata tanya why atau mengapa mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan atau motivasi terjadinya sebuah peristiwa. Dan kata tanya who atau bagaimana berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengandung cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa. Demikian tadi materi kita tentang pengenalan kata baku dan kata tidak baku, serta bagaimana cara menemukan informasi penting dengan prinsip 5W plus 1H. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Sekian, terima kasih, dan semoga adik-adik terus tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.